Bab 2101, Pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak mungkin. Kecepatan kultivasiku. Mengapa itu menjadi sangat lambat? Bagaimana mungkin? Bu Hong berbaring tengkurap di lantai di salah satu kamar di mansion di Pulau Terapung. Matanya tak bernyawa dan wajahnya pucat saat dia berganti-ganti antara bergumam pada dirinya sendiri dan menggeram. Seolah-olah dia sudah gila. Dia dalam keadaan yang menyedihkan. Sejak Bu Hong dikalahkan dan disingkirkan oleh Duan Lingtian, keajaiban mengerikan baru yang dengan cepat naik peringkat di Sekte Pemujaan Api, dia sangat bertekad untuk berkultivasi untuk menjadi lebih kuat ketika dia bangun karena penghinaan yang dia derita. Dia harus menjadi lebih kuat. Dikalahkan dan disingkirkan oleh Duan Lingtian di depan umum adalah penghinaan besar baginya. Dia telah bersumpah untuk menebus dirinya sendiri. Bu Hong berencana untuk menantang Duan Lingtian ke duel maut sehingga dia bisa membunuh Duan Lingtian di Istana Kematian untuk menghapus penghinaannya. Namun, ketika Bu Hong berusaha keras untuk berkultivasi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan energi roh langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dengan banyak usaha, dia akhirnya berhasil merasakan energi roh surga dan bumi lagi. Sayangnya, dia menemukan dia hanya bisa samar-samar merasakan energi roh surga dan bumi. Adapun kecepatan kultivasinya, itu selambat siput ketika dia mencoba menyerap energi roh langit dan bumi. Bahkan para idiot dengan akar spiritual bawaan merah dapat berkultivasi lebih cepat dari ini. Bu Hong berpikir sendiri saat itu. Pada awalnya, Bu Hong mengira kecepatannya yang lambat saat menyerap energi roh langit dan bumi hanyalah efek samping dari tersingkir oleh Duan Lingtian. Dia pikir dia akan pulih setelah beberapa hari. Namun, hari demi hari berlalu. Semuanya tetap sama. Hati Bu Hong tenggelam. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia memiliki masalah. Dia benar-benar hancur. Bu Hong telah mendapatkan kembali kekuatannya saat ini dan matanya berkilat sinis. Itu dipenuhi dengan kebencian seolah-olah dia tidak sabar untuk merobek Duan Lingtian menjadi jutaan keping. Apa yang Duan Lingtian lakukan padaku? Menguasai. Aku harus menemui Tuan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Bu Hong teringat tuannya, pemimpin Azure Dragon Sanctum dari Sekte Pemujaan Api. Murid sejati yang berada di dekat kediaman Bu Hong setelah mereka mendengarnya berteriak terkejut ketika mereka melihatnya terbang keluar dari kediamannya dan menghilang dari pandangan mereka hanya dalam sekejap mata. Meski begitu, mereka samar-samar bisa menentukan arah yang dia tuju. Sepertinya kakak senior Bu Hong sedang menuju ke Azure Dragon Sanctum, kata seorang murid sejati begitu dia sadar kembali. Apakah dia berencana mencari tuannya? Murid sejati lainnya bertanya. Apakah dia akan mencari tuannya untuk memintanya membalas dendam? Salah satu murid sejati lainnya berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ada sedikit rasa jijik di matanya ketika dia melihat ke arah yang dituju Bu Hong. Sebagai murid sejati, Bu Hong tidak hanya tidak rajin berkultivasi untuk menjadi lebih kuat setelah dia dikalahkan, tetapi dia bahkan pergi ke tuannya untuk merengek dan mengeluh. Betapa memalukan. Sekte Pemujaan Api memiliki aturan yang melarang murid Tanah Suci pergi ke tempat suci 4 simbol terlepas dari apakah mereka murid sejati atau murid Tanah Suci kecuali mereka memiliki izin dari pemimpin tempat suci. Orang yang melanggar aturan itu akan dihukum berat. Meski demikian, aturan itu tidak berlaku bagi segelintir orang. Orang-orang ini adalah murid langsung dari pemimpin Sanctum dari 4 simbol Sanctums. Murid langsung dari pemimpin tempat suci pasti akan dilindungi oleh tuan mereka bahkan jika mereka memasuki tempat suci 4 simbol tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya. Tuan mereka pasti akan melindungi mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah mengundang murid langsung mereka. Karena Bu Hong adalah murid langsung dari Sanctum Leader dari Azure Dragon Sanctum, dia, tentu saja, menikmati hak istimewa ini. Setelah meninggalkan Tanah Suci Sekte Pemujaan Api dan memasuki Azure Dragon Sanctum, Bu Hong dengan mudah memasuki tempat budidaya pejabat tinggi dari Azure Dragon Sanctum. Tempat budidaya untuk pejabat tinggi dari Azure Dragon Sanctum mirip dengan 3 Sanctums lainnya. Itu terletak di daerah yang tenang dan dilarang untuk kebanyakan orang. Bu Hong. Kedatangan Bu Hong telah mengejutkan salah satu sesepuh api perak Azure Dragon Sanctum. Ekspresinya berubah muram ketika dia melihat seorang murid menerobos masuk ke area terlarang. Namun, ketika dia menyadari itu adalah Bu Hong, ekspresinya langsung berubah. Senyum menjilat muncul di wajahnya ketika dia melihat Bu Hong. Bagaimanapun,
Bu Hong bukan hanya murid langsung Sanctum Leader Azure Dragon Sanctum, tapi dia juga murid langsung pertama Sanctum Leader. Dengan bakat bawaan Bu Hong yang mengerikan, pencapaian masa depannya pasti akan melampaui pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Paling tidak, dia akan menjadi wakil pemimpin Sanctum. Itu hanya akan baik baginya untuk menyanjung Bu Hong. Segera setelah itu, Penatua Api Perak Azure Dragon Sanctum menyadari bahwa Bu Hong tampaknya sedang terburu-buru dan mengabaikannya. Dia melihat sekilas ekspresi muram dan wajah pucat Bu Hong. Penatua Api Perak Azure Dragon Sanctum, tentu saja, tidak terganggu. Namun, dia bingung. Apa yang terjadi? Sebagai murid langsung pertama dari pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum dan salah satu keajaiban sekte pemujaan api, apa yang bisa menyebabkan Bu Hong kehilangan ketenangannya? Mungkinkah karena Duan Ling Tian lagi? Penatua Api Perak Azure Dragon Sanctum tiba-tiba teringat insiden di mana Bu Hong dikalahkan dan pingsan beberapa waktu lalu. Setelah kejadian itu, Bu Hong tetap diam. Sekarang dia telah datang ke Azure Dragon Sanctum untuk mencari pemimpin Lord Sanctum. Jangan bilang Duan Ling Tian telah memprovokasi dia lagi. Ekspresi wajahnya menarik, untuk sedikitnya, ketika dia memikirkan hal ini. Duan Ling Tian benar-benar aneh, saya tidak tahu dari lubang mana dia berasal. Dia berhasil naik ke tempat kedua di antara keajaiban muda dalam waktu kurang dari setahun setelah bergabung dengan sekte pemujaan api. Penatua Api Perak Azure Dragon Sanctum menjadi linglung ketika memikirkan tentang kebangkitan meteorik Duan Ling Tian di sekte tersebut. Tidak ada yang naik begitu cepat dalam sejarah sekte pemujaan api. Menguasai, Bu Hong memanggil dengan hormat setelah dia bergegas ke Azure Dragon Sanctum dari Saint Land ketika dia tiba di depan pintu kediaman tuannya. Masuk. Sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam mansion segera setelah itu. Berdasarkan suaranya, itu pasti milik seorang pria. Tidak hanya suaranya yang keras, tetapi juga serak. Bu Hong memasuki mansion dan mencapai halaman depan yang sudah dikenalnya. Dia berdiri dengan hormat di depan sebuah paviliun. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat berdiri di paviliun. Otot-ototnya membuat jubah yang dikenakannya tampak ketat. Pria parubaya itu sekokoh besi. Wajahnya bersudut. Dia memiliki alis lebat dan bibir tebal, membuatnya terlihat garang. Ini adalah pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum, Lu Tai. Bang! Suara keras terdengar di udara saat Bu Hong berlutut di depan Lu Tai. Setelah Bu Hong berlutut, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Saya telah mempermalukan Anda, Tuan." Berdiri, kata Lu Tai acuh tak acuh. Sulit untuk mengatakan apa yang dia rasakan berdasarkan kata-katanya saja. "Ya Tuan." Bu Hong tidak berani menentang Lu Tai. Dia segera berdiri, tetapi kepalanya masih menunduk. Seolah-olah dia malu untuk menghadapi tuannya. "Aku mendengar tentang apa yang terjadi dari Yaner," kata Lu Tai acuh tak acuh seperti sebelumnya, "bukan tidak masuk akal kalau Duan Ling Tian mengalahkanmu. Namun, dengan bakat bawaan marsial Dao dan akar spiritual bawaan indigo Anda, tidak akan lama bagi Anda untuk melampaui Duan Ling Tian jika Anda berkultivasi dengan rajin. Pada saat itu, Anda bisa membalas dendam dengannya dan menghapus penghinaan yang Anda derita." Suara Lu Tai berubah lembut saat dia berbicara. Ada sedikit dorongan dalam nada suaranya juga. Lu Tai sangat puas dengan murid langsung pertamanya. Dia beruntung Bu Hong telah menerimanya sebagai tuannya karena dia memiliki akar spiritual bawaan nila. Dengan akar spiritual bawaan Bu Hong, dia tentu memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung dari salah satu wakil pemimpin sekte atau bahkan wali dan pemimpin sekte itu sendiri. Di antara semua tetua api emas sekte pemujaan api, Lu Tai adalah satu-satunya yang murid langsungnya memiliki akar spiritual bawaan nila. Sesepuh api emas lainnya sangat menghargai murid-murid mereka dengan akar spiritual bawaan biru, apalagi dia yang memiliki murid langsung dengan akar spiritual bawaan nila. "Tuan, saya khawatir tidak ada kesempatan bagi saya untuk melampaui Duan Ling Tian," kata Bu Hong tanpa daya. Tubuhnya gemetar saat mendengar kata-kata Lu Tai yang mengandung harapan besar untuknya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Jelas sekali emosinya sedang kacau. Setelah mendengar kata-kata Bu Hong, ekspresi Lu Tai menjadi gelap. Dia memandang Bu Hong seolah-olah dia akan kehilangan kesabaran. "Maksud kamu apa? Hanya karena kamu kalah sekali, kamu memutuskan untuk menyerah?" Bu Hong hanya tersenyum pahit. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, bagaimana dia bisa membalas dendam? Kesenjangan antara dia dan Duan Ling Tian hanya akan tumbuh semakin lebar.
dia tidak akan pernah bisa mengejar Duan Lingtian. Pada saat ini, Lu Tai menyadari bahwa murid langsungnya yang pertama bertingkah aneh. Ekspresinya semakin gelap. Apa masalahnya? Bu Hong menarik napas dalam-dalam sebelum menceritakan semuanya tentang kondisinya saat ini kepada Lu Tai. Dia tidak berani menyembunyikannya dari tuannya. Apa yang Anda katakan adalah bahwa akar spiritual bawaan Anda tampaknya telah menghilang. Ekspresi Lu Tai berubah drastis. Dia berkata, saya akan melihat akar spiritual bawaan Anda di kedalaman jiwa Anda dengan kesadaran surgawi saya. Jangan melawannya. Setelah Bu Hong mengangguk, Lu Tai memperluas kesadaran surgawinya untuk memasuki tubuh dan jiwa Bu Hong untuk mencoba dan merasakan akar spiritual bawaannya. Bab 2102, Tatapan Berbahaya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Lu Tai tampak seperti disambar petir setelah dia mencoba merasakan akar spiritual bawaan Bu Hong dengan kesadaran surgawinya. Matanya terbuka lebar dan ekspresi ketidakpercayaan dan kengerian muncul di wajahnya saat dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Setelah melihat reaksi Lu Tai, Bu Hong gemetar ketakutan. Menguasai, saya, apakah ada yang salah dengan akar spiritual bawaan saya? Jika ada yang salah dengan akar spiritual bawaannya, masuk akal mengapa kecepatan kultivasinya sangat lambat. Yang paling penting adalah jika dia bisa memperbaiki akar spiritual bawaannya. Jika itu bisa diperbaiki, dia akan bisa mendapatkan kembali bakat bawaannya dan kecepatan kultivasinya akan kembali normal. Dia masih akan menjadi keajaiban di sekte pemujaan api dengan akar spiritual bawaan indigonya. Selama dia punya waktu, dia akan bisa membalas dendam dan membunuh Duan Lingtian di masa depan. Tidak ada yang salah dengan akar spiritual bawaanmu, Lu Tai menjawab sambil menggelengkan kepalanya dengan kaku. Mata Bu Hong langsung berbinar saat mendengar kata-kata Lu Tai. Tidak ada yang salah dengan akar spiritual bawaan saya. Menurutnya, selama tidak ada masalah dengan akar spiritual bawaannya, pasti akan ada cara untuk menyelesaikan masalah terkait kecepatan kultivasinya. Dia menghela nafas lega. Tidak ada yang salah dengan akar spiritual bawaan Anda. Lu Tai ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, karena Anda tidak lagi memiliki akar spiritual bawaan. Akar spiritual bawaan Anda hilang. Akar spiritual bawaan Anda hilang. Ketika Bu Hong mendengar kata-kata ini, dia seperti disambar petir. Dia sangat terkejut sehingga dia jatuh ke tanah dengan putus asa. Sebelumnya, meskipun dia takut dan tidak yakin, dia masih menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Namun, kata-kata Lu Tai telah benar-benar memotong semua harapannya. Dia telah kehilangan akar spiritual bawaan dan bakat bawaannya. Bagaimana mungkin? Sekarang Bu Hong telah kehilangan semua harapan, dia telah jatuh ke kedalaman keputusasaan. Pada saat ini, Bu Hong mendengar tuannya, Lu Tai, menggeram sambil berkata dengan gigi terkatup, Duan Lingtian, ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya begitu marah. Jangan khawatir, Honger. Aku akan membalaskan dendammu. Lu Tai berjanji pada Bu Hong dengan sungguh-sungguh saat matanya berkilat dingin. Tuan, kah Anda pikir hilangnya akar spiritual bawaan saya terkait dengan Duan Lingtian? Bu Hong mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Lu Tai. Itu pasti dia, Lu Tai berkata dengan suara dingin. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian masih berada di tempat suci penyu hitam, Penatua Api Perak pertama Lian telah membawa murid langsungnya, Gu Chun, untuk menanyai Duan Lingtian. Dia menuduh Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Gu Chun. Pada saat itu, tidak seorang pun, termasuk saya, percaya bahwa Duan Lingtian mampu melakukan itu. Lagi pula, terlepas dari fakta bahwa para pembudidaya di bawah Saint Celestial Stage tidak dapat merasakan akar spiritual bawaan, bahkan pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage hanya dapat merasakan akar spiritual bawaan. Mereka tidak bisa menghancurkannya tanpa merusak jiwa pemiliknya. Lu Tai berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, karena Lian dan Gu Chun tidak memiliki bukti, dan Gu Chun tidak sepenuhnya yakin Duan Lingtian telah menghancurkan akar spiritual bawaannya, Gu Chun tidak berani bersumpah atas hukuman kilat sumpah. Masalah berakhir begitu saja. Awalnya, saya pikir itu hanya lelucon, dan Lian dan Gu Chun mencoba menjebak Duan Lingtian. Namun, sepertinya Duan Lingtian tahu teknik untuk menghancurkan akar spiritual bawaan. Saya tidak percaya itu kebetulan bahwa akar spiritual bawaan Anda telah menghilang setelah Anda melawannya. Lu Tai benar dalam spekulasinya. Selain aku, dia juga telah menghancurkan akar spiritual bawaan orang lain.
Setelah mendengarkan penjelasan Lu Tai, Bu Hong yakin Duan Lingtian telah menggunakan teknik yang sama untuk menghancurkan akar spiritual bawaannya. Honger, aku akan membalas dendam untukmu. Tetap di sini dan tunggu kabar baik saya, kata Lu Tai sebelum dia menghilang ke udara. Dia bahkan tidak menunggu Bu Hong menanggapinya. Lu Tai pergi dengan marah. Meskipun dia memiliki 2 murid langsung, dia memiliki harapan besar untuk Bu Hong. Namun, semuanya hancur sekarang. Ketika Lu Tai pergi, kemarahannya mencapai titik didihnya. Saat ini, tidak ada yang dia inginkan selain membunuh Duan Lingtian untuk melampiaskan amarahnya. Karena dia yakin Duan Lingtian adalah orang yang menghancurkan akar spiritual bawaan dari murid langsungnya, dia tidak perlu melangkah dengan hati-hati. Apakah dia harus secara paksa menggunakan taktik rahasia pencarian jiwa atau beberapa teknik lainnya, dia harus menghancurkan Duan Lingtian. Sayangnya, Lu Tai ditakdirkan untuk kecewa. Saat ini, Duan Lingtian bahkan tidak berada di sekte pemujaan api. Dia harus menunggu Duan Lingtian kembali sebelum dia bisa membalas dendam darinya. Dan begitulah Lu Tai mengetahui bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan sekte pemujaan api. Sementara itu, Dong Yuan Jin, salah satu wakil ketua aula dari aula penegakan, juga mengetahui hal ini. Duan Lingtian telah meninggalkan sekte pemujaan api. Bagaimana mungkin? Dia merasa sulit untuk percaya. Dia telah memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Duan Lingtian yang telah mempermalukan putranya, Dong Lin, beberapa kali. Bagaimana dia bisa meninggalkan sekte pemujaan api tanpa memberitahu siapapun? Bahkan jika dia menolak untuk mempercayainya, faktanya tetap bahwa Duan Ling telah pergi. Dong Yuan Jin mengetahui hal ini karena Lu Tai, pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum, telah pergi ke aula penegakan untuk menuduh Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Bu Hong. Aula penegakan telah mengirim tetua penegakan bersama dengan Lu Tai untuk masuk ke kediaman Duan Lingtian, tetapi mereka tidak melihat Duan Lingtian. Mereka mencarinya di sekte, dan tetap saja, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa Duan Lingtian memang telah meninggalkan sekte pemujaan api meskipun orang-orang Dong Yuan Jin mengawasinya. Jangan khawatir, Ayah, karena kami yakin Duan Lingtian telah menghancurkan akar spiritual bawaan Bu Hong, dia tidak akan bisa lepas dari hukuman berat yang menantinya saat dia kembali. Dong Lin tertawa sinis. Selain itu, menurut pemimpin Sanctum Lu, murid langsung tetua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum, Gu Chun, juga memiliki akar spiritual bawaannya yang dihancurkan oleh Duan Lingtian saat itu. Dengan 2 kejahatan ini, sudah cukup bagi kita untuk menjatuhkan hukuman mati. Dong Lin berhenti sejenak seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Dia berkata dengan hati-hati, namun, banyak orang dari aula penegakan tahu tentang Duan Lingtian menghancurkan akar spiritual bawaan Bu Hong. Jika berita ini menyebar dan Duan Lingtian mengetahuinya, aku khawatir dia tidak akan kembali ke sekte itu. Jika Duan Lingtian tidak kembali ke sekte pemujaan api, terlepas dari seberapa serius kejahatannya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh aula penegakan sekte pemujaan api. Mereka bahkan tidak bisa menghukumnya karena bersalah sebelum mereka menghadapinya, yang berarti mereka tidak bisa begitu saja mengirim orang untuk memburunya. Lagi pula, tidak mungkin untuk menghukum Duan Lingtian berdasarkan kata-kata satu orang. Liner, aku senang kamu memikirkan ini. Dong Yuan Jin tampak senang saat mendengar kata-kata Dong Lin. Aku juga sudah memikirkan ini. Aku sudah mengeluarkan perintah pembungkaman pada orang-orang kita. Berita tentang ini tidak akan menyebar keluar aula penegakan sebelum Duan Lingtian kembali. Selama kami memuat berita itu, Duan Lingtian tidak akan menyadarinya. Dong Yuan Jin berkata dengan percaya diri. Ayah, kamu brilian. Mata Dong Lin cerah dan dia memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Setelah beberapa saat, kerutan muncul di wajah Dong Yuan Jin. Namun, saya masih tidak tahu bagaimana dia berhasil meninggalkan sekte tanpa memberitahu siapapun. Dong Yuan Jin terpaku pada kenyataan bahwa Duan Lingtian berhasil pergi tanpa sepengetahuannya meskipun dia memiliki anak buahnya yang mengawasinya. Saat ini, Duan Lingtian yang berada di Sin City tidak menyadari bahwa jebakan telah dipasang untuknya di sekte pemujaan api. Mereka hanya menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Aku akhirnya menerobos. Seperti yang Duan Lingtian harapkan. Dia telah mengambil hampir 2 bulan untuk menerobos ke puncak panggung Sein Teladan. Secara alami, bagi Duan Lingtian untuk dapat menerobos begitu cepat di lingkungan tanpa formasi pengumpulan roh semua karena akar spiritual bawaannya yang hampir berubah nila,
tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, dan kesulitannya kerja. Sekitar 50 hari telah berlalu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Ini berarti sedikit lebih dari 5 hari telah berlalu di dunia luar. Duan Lingtian berpikir dalam hati, dalam beberapa hari ke depan, saya akan bekerja untuk menguasai kemampuan surgawi. Setelah 10 hari yang saya bayar sudah habis, aku akan meninggalkan penginapan dan mencari mangsaku berikutnya. Sudah waktunya bagi akar spiritual bawaan saya untuk berubah menjadi nila. 10 hari yang dia maksud dengan jelas merujuk pada waktu di dunia luar. 4 hari di dunia luar setara dengan lebih dari sebulan di lantai 4 pagoda indah 7 harta karun. Setelah sebulan, Duan Lingtian meninggalkan Seven Treasures Exquisite Pagoda. Meskipun Duan Lingtian tidak menerobos lagi saat dia menguasai kemampuan surgawinya, dia menjadi sangat terampil. Selain itu, dia juga sangat dekat dengan terobosan lain. Duan Lingtian berjalan keluar dari kamar dan menghirup udara segar yang mengandung aroma bunga. Dia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan ruangan dengan halaman yang telah dia tinggali selama 10 hari untuk diperiksa. Dia meninggalkan Welcome Inn segera setelah dia check out. Setelah Duan Lingtian meninggalkan penginapan, dia sangat menyadari beberapa orang diam-diam menatapnya. Mereka akan memandangnya sebentar sebelum berbalik. Jika Duan Lingtian bukan spesialis senjata yang menguasai seni pengintaian di kehidupan masa lalunya, dia tidak akan bisa memperhatikan tatapan jahat yang dilatih padanya meskipun dia memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Bab 2103, Menjebak Lawannya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mungkinkah mereka berencana untuk merampok dan membunuhku? Duan Lingtian berpikir dalam hati, tetapi dia, tentu saja, tidak khawatir. Orang-orang itu akan baik-baik saja jika mereka meninggalkannya sendirian. Jika mereka memprovokasi dia, dia akan melahap semua akar spiritual bawaan mereka. Akar spiritual bawaan Duan Lingtian sangat dekat untuk berubah menjadi indigo. Penatua Huo, seperti apa basis kultivasi orang-orang ini? Duan Lingtian meminta bantuan Penatua Huo untuk menyelidiki basis kultivasi orang-orang ini demi keselamatannya sendiri. Mereka telah menatapnya dengan sinis untuk sementara waktu sekarang. Penatua Huo segera menjawab Duan Lingtian, mereka semua berada di panggung Seine Klasik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penggarap Seine Stage Klasik, Duan Lingtian berkata sambil tertawa ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo, apakah saya terlihat sangat lemah sehingga bahkan orang lemah di panggung Seine Klasik berani menargetkan saya. Beruntung orang-orang yang mengawasi Duan Lingtian ini tidak menyadari pikirannya. Kalau tidak, mereka akan marah. Meskipun pembudidaya Quintessential Seine Stage tidak berada di puncak rantai makanan di Dao Martial Seine Land, mereka masih dianggap di atas rata-rata. Namun, bagi Duan Lingtian, mereka hanya orang lemah. Sepertinya Duan Lingtian lupa bahwa dia hanya berada di puncak panggung orang suci teladan. Setiap pembudidaya panggung Seine Klasik tidak akan terlalu memperhatikannya ketika mereka menemukan apa basis kultivasinya. Itu wajar bagi mereka untuk menganggap dia adalah seorang pembudidaya biasa di panggung Seine teladan. Duan Lingtian tidak lagi khawatir tentang orang-orang yang mengawasinya ketika dia menemukan mereka hanya pembudidaya di pembudidaya panggung Seine Klasik. Setelah itu, dia langsung meninggalkan Welcome Inn. Jika Penatua Huo memberitahunya bahwa orang-orang itu merupakan ancaman baginya, dia akan memperpanjang masa tinggalnya di Welcome Inn. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan menghindarimu. Meskipun penting untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya, itu bahkan lebih penting untuk melestarikan hidup saya. Ketika Duan Lingtian meninggalkan Welcome Inn, dia pergi. Kamu dan timmu akan terus membuntutinya. Tim saya dan saya akan kembali ke aliansi untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin kami. Baik, kelompok orang yang memata-matai Duan Lingtian terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terus mengikutinya sementara kelompok lain menuju ke arah yang berlawanan. Jelas sekali orang-orang ini berasal dari aliansi Kapak Darat. Kelompok lain yang menuju ke arah yang berlawanan sedang berjalan kembali ke tanah milik aliansi Kapak Darat untuk memberitahu pemimpin mereka bahwa target mereka telah meninggalkan Welcome Inn. Mereka tidak berani mengendur karena pemimpin mereka telah menekankan pentingnya target mereka. Tidak semua dari mereka datang. Segera setelah itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti telah terpecah menjadi 2 kelompok. Tidak semua dari mereka mengikutinya. Ini membuatnya merasa curiga.
Dia hanya mendengus sebelum dia terbang keluar dari Sin City. Meskipun dia tidak melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan seorang kultivator biasa di puncak panggung teladan Sein, dia meninggalkan Sin City dengan cukup cepat. Dia telah meninggalkan kota dosa. Para anggota dari aliansi kapak darat berseru ketika mereka melihat Duan Lingtian meninggalkan kota dosa. Haruskah kita terus mengikutinya? Tentu saja. Pemimpin telah memberikan perintah untuk mengikutinya dengan cermat begitu dia meninggalkan penginapan. Secara alami, kita harus mengikutinya bahkan jika dia meninggalkan Sin City. Dilihat dari kecepatannya, saya pikir basis kultivasinya paling banyak berada di tahap Sein Teladan. Saya tidak mengerti mengapa pemimpin sangat mementingkan dia dan bahkan bersedia memberikan hadiah besar hanya untuk orang ini. Menurut pendapat saya, pemimpin akan segera tiba. Orang-orang dari aliansi kapak darat berdiskusi di antara mereka sendiri sebagai terus mengikuti Duan Lingtian bahkan setelah dia meninggalkan Sin City. Secara alami, mereka menjaga jarak tertentu dari Duan Lingtian untuk menghindari mengingatkannya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Duan Lingtian sudah menyadari kehadiran mereka. Duan Lingtian pindah ke utara setelah dia meninggalkan Sin City. Ketika dia melihat hutan pegunungan dengan medan yang kompleks, dia pikir itu adalah tempat yang cocok untuk melaksanakan rencananya. Ini adalah tempat yang bagus. Duan Lingtian telah merencanakan ini sebelum dia meninggalkan Sin City. Dia berencana membuat orang-orang yang mengikuti untuk menunjukkan diri. Pada saat itu, dia akan menginterogasi mereka tentang niat mereka untuk mengikutinya. Jika terbukti mereka mengikutinya dengan niat buruk, dia tidak akan ragu untuk melahap akar spiritual bawaan mereka. Duan Lingtian mulai turun saat dia mendekati hutan pegunungan. Duan Lingtian tiba-tiba turun ke hutan pegunungan, benar-benar menghilang dari pandangan para anggota dari aliansi kapak darat. Kenapa dia datang ke sini? Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di sini? Mungkinkah itu gudang harta karun dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci? Para anggota dari aliansi kapak darat mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian menghilang ke dalam hutan pegunungan. Mata mereka bersinar terang ketika mereka mendiskusikan kemungkinan dia berada di sini dan pentingnya pemimpin mereka telah menempatkan dirinya padanya. Mereka percaya harus ada alasan khusus bagi pemimpin mereka untuk memerintahkan mereka mengikuti seorang kultivator yang hanya berada di panggung teladan Sein. Aliansi kapak darat kita akan mendapatkan jackpot jika itu benar-benar gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Mata orang-orang dari anggota Ground Axe Alliance bersinar lebih terang saat mereka terus memikirkannya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat mengambil bagian dalam bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi, tidak diragukan lagi pemimpin mereka akan sangat menghargai mereka. Dia sudah memasuki hutan pegunungan, kita harus mengikutinya. Kami tidak ingin kehilangan dia sekarang. Salah satu anggota Ground Axe Alliance tiba-tiba mengingatkan. Ya, kita harus bergegas kalau kita kehilangan jejaknya. Hanya dalam sekejap mata, semua orang dari aliansi kapak darat yang telah mengikuti Duan Lingtian turun ke hutan pegunungan juga. Namun, mereka terkejut ketika mereka mendarat karena mereka sepertinya kehilangan jejak Duan Lingtian. Mereka tidak tampak seperti dia sama sekali. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis setelah memasuki hutan pegunungan. Dia telah menghilang. Kami tepat di belakangnya sebelum dia memasuki hutan. Bagaimana dia menghilang begitu cepat? Dia seharusnya tidak bisa menghilang begitu cepat berdasarkan kecepatannya. Orang-orang dari aliansi kapak darat terkejut. Mereka menemukan seluruh masalah membingungkan. Lagi pula, tidak mungkin seorang kultivator biasa di panggung teladan-teladan, atau bahkan jika dia berada di puncak panggung orang suci teladan, menghilang dari pandangan mereka begitu cepat tanpa meninggalkan jejak. Apa yang terjadi? Apakah kita benar-benar kehilangan dia? Jika pemimpin mengetahui kita kehilangan dia, kita akan dihukum berat berdasarkan kepentingan yang ditempatkan padanya. Dihukum adalah kekhawatiran kami yang paling kecil. Aku lebih khawatir aliansi kapak darat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Anggota aliansi kapak darat menjadi cemas dan khawatir ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Duan Lingtian. Haruskah kita berpisah dan mencarinya? Salah satu anggota aliansi kapak darat menyarankan. Itu ide yang bagus. Ada 9 dari kita di sini.
Kami akan dibagi menjadi kelompok bertiga. Kami akan mencari di arah utara, timur, dan barat masing-masing untuk mencari pemuda berbaju ungu itu. Bagaimana menurutmu? Anggota aliansi kapak darat lainnya mulai membuat rencana. 8 anggota lainnya menyetujui rencananya. Tidak perlu mencariku. Aku di sini. Sebuah suara dingin terdengar di udara tepat saat para anggota dari aliansi kapak darat hendak pergi. Semua anggota dari aliansi kapak darat dengan jelas mendengar suara itu, membuat mereka menoleh untuk melihat pemilik suara itu. Mata mereka melebar kaget ketika mereka melihat seseorang muncul dari udara tipis. Itu luar biasa cepat, kata salah satu anggota aliansi kapak darat. Secara alami, mereka tidak bodoh untuk berpikir bahwa dia benar-benar muncul begitu saja. Karena alasan ini, mereka langsung waspada. Yang terkuat di antara mereka hanya beberapa orang di puncak tahap Saint Klasik sementara yang tersisa berada di tahap Saint Klasik menengah dan penguasaan. Tak satu pun dari mereka yang menyadari saat pemuda berbaju ungu itu muncul. Panggung pembangkit tenaga listrik Saint Celestial. Kesembilan anggota aliansi kapak darat semuanya memiliki pemikiran yang sama. Ekspresi mereka langsung berubah. Orang yang mereka ikuti adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Mereka berasumsi bahwa Duan Lingtian adalah seorang kultivator panggung Saint Teladan berdasarkan kecepatannya. Namun, sepertinya Duan Lingtian sengaja menyesatkan mereka. Sangat mungkin bahwa dia telah memperhatikan kehadiran mereka sejak sebelumnya dan telah merencanakan untuk memancing mereka keluar. Kalian semua berasal dari aliansi kapak darat. Duan Lingtian bertanya. Dia telah bersembunyi di dekat sebelumnya sehingga dia mendengar percakapan mereka. Bab 2104, Sekilas tentang pedang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saat Duan Lingtian berbicara, energi Sun Shen-nya yang telah ditingkatkan oleh kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, memancarkan aura menakutkan yang membuat orang-orang dari aliansi kapak bumi merasa tercekik. Dengan basis kultivasi Duan Lingtian saat ini di puncak panggung Saint Teladan, Sun Shen energinya mirip dengan Saint energi dari pembangkit tenaga listrik di Quintessential Saint Stage. Namun, dengan bantuan taktik pelahap dasar, itu sebanding dengan Saint origin dari pembangkit tenaga Saint Celestial Stage. Untuk alasan ini, orang-orang dari Ground Axe Alliance gemetar hebat ketakutan ketika mereka merasakan Sun Shen energi dari Duan Lingtian menyelimuti mereka dan menekan mereka. Beberapa anggota aliansi kapak darat dengan basis kultivasi yang lebih lemah adalah yang pertama menyerah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Ya, tuanku." Kepala mereka ditundukkan dengan sikap tunduk. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Duan Lingtian. Anggota yang tersisa dari aliansi kapak tanah tidak melakukan perlawanan ketika mereka menemukan bahwa Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Pada saat ini, mereka semua membenci pemimpin aliansi kapak darat. Jika mereka tahu bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, mereka tidak akan berani mengikutinya bahkan jika hadiah yang ditawarkan luar biasa. Segalanya, tentu saja, lebih mudah ketika berhadapan dengan sekelompok orang yang ketakutan. Tidak peduli apa yang diminta Duan Lingtian, mereka menjawabnya dengan jujur. Pemimpin aliansi kapak darat mengawasiku. Duan Lingtian akhirnya mengetahui bahwa orang-orang ini dikirim oleh Yao Buji, pemimpin aliansi kapak darat, untuk memata-matai dia. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu mengapa Yao Buji meminta mereka untuk membuntutinya. Namun, mereka berspekulasi bahwa Duan Lingtian pasti memiliki informasi mengenai brankas harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian terdiam ketika dia mendengar spekulasi dari anggota aliansi kapak darat. Dia berpikir bahwa mereka sangat imajinatif untuk membuat kesimpulan seperti itu. Aneh, kenapa pemimpin aliansi kapak darat mengawasiku? Duan Lingtian bingung. Dia yakin tidak ada yang melihat wajahnya ketika dia membunuh dua anggota dari aliansi kapak darat di luar Sin City. Tepat sekali, setelah saya membunuh kedua orang itu, ada energi aneh dari jimat Dao yang mereka bawa di tubuh mereka. Apakah ada hubungannya dengan itu? Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan cepat menanyakan pendapat Penatua Huo tentang masalah ini. Itu mungkin, Penatua Huo berkata, jimat Dao yang mereka bawa menghilang setelah mereka meninggal. Itu bisa menjadi tanda bahwa jimat Dao telah diaktifkan, dan katalis untuk pengaktifan jimat adalah kematian mereka.
Kemungkinan jimat Dao mirip dengan jimat gambar cermin yang dapat merekam lingkungan pembawa. Anda mungkin pernah tercatat dalam tindakan membunuh kedua orang itu. Jimat Dao mungkin mengirimkan adegan itu ke pemimpin aliansi kapak darat. Ada jimat Dao seperti itu. Duan Lingtian terkejut ketika dia mengetahui tentang keberadaan jimat seperti itu dari Penatua Huo. Tentu saja, Penatua Huo menjawab dengan sangat yakin sehingga Duan Lingtian bahkan tidak meragukannya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya harus mempelajari berbagai jenis jimat Dao ketika saya kembali ke Sin City. Selain itu, tidak ada alasan bagi pemimpin aliansi kapak darat untuk melibatkan begitu banyak orang ketika aku hanya membunuh 2 orang dari aliansi, mungkinkah karena pedang 1000 prasasti suci. Duan Lingtian merenungkan masalah itu sejenak ketika dia mengingat pedang suci 1000 prasasti yang dia temukan di salah satu cincin tata ruang anggota aliansi kapak darat. Pedang suci 1000 prasasti dulunya milik seorang lelaki tua yang dibunuh oleh 2 orang dari aliansi kapak darat. Duan Lingtian cukup yakin bahwa kesimpulan yang dia ambil adalah benar. Selanjutnya, Duan Lingtian memandang orang-orang dari aliansi kapak darat dan bertanya dengan suara yang dalam, apa basis kultivasi pemimpin aliansi kapak darat? Selain dia, apa basis kultivasi para pejabat tinggi di aliansi? Petik 2. Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang dari aliansi kapak darat kepadanya, Duan Lingtian mengetahui bahwa pemimpin mereka, Yao Buji, adalah yang terkuat di aliansi kapak darat. Dia adalah satu-satunya di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci di aliansi kapak darat. Selain itu, kekuatan Yao Buji dapat dianggap di atas rata-rata di antara pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga tahap surgawi di provinsi atas tanah suci bela diri Dao bahkan jika dia tidak termasuk dalam daftar teratas. Sebagai contoh, Bu Hong yang sebelumnya dikalahkan Duan Lingtian juga berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat 421 di peringkat tertinggi Sein sebelum dia dikalahkan. Di sisi lain, Yao Buji yang juga berada di bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage berada di peringkat ke-266 di Supreme Sein Ranking. Berdasarkan ini saja, orang bisa melihat perbedaan kekuatan mereka. Orang terkuat di aliansi kapak darat hanyalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian tidak takut sama sekali ketika dia mengetahui bahwa Yao Buji jauh lebih kuat dari Bu Hong. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, bersama dengan Jasper Celestial Sword, hanya perlu sepersekian detik baginya untuk membunuh Yao Buji selama Yao Buji tidak berada di bentuk keempat dari Sein Celestial Stage atau lebih tinggi. Yao Buji adalah satu-satunya orang di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci, bentuk mata spiritual, di aliansi kapak tanah. Ini berarti, tidak seorang pun, selain Yao Buji, di aliansi kapak darat akan dapat menangkap gerakan Duan Lingtian jika menggunakan pedang surgawi Jasper dengan teknik ketiga pedang hati berdaulat. Yao Buji mungkin bisa samar-samar melihat Jasper Celestial Sword, tapi dia akan mati setelah itu. Duan Lingtian memandang 9 anggota dari aliansi kapak tanah sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, apakah kalian 9 ingin hidup atau mati? Dia terdengar tanpa emosi saat berbicara. Tuanku, aku ingin hidup. Tuanku, aku juga ingin hidup. Ketika 9 anggota aliansi kapak darat mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka dengan cepat menjawabnya. Apa lelucon? Mengapa mereka memilih untuk mati jika ada kesempatan mereka bisa hidup? Kalau begitu, pimpin jalan menuju tanah milik aliansi kapak darat. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh lagi. Namun, sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya kali ini. Jelas dia sangat marah dan berencana menyerbu benteng. Kesembilan pria dari aliansi kapak darat tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apakah dia bermaksud pergi ke tanah milik Ground Axe Alliance? Apakah dia berencana untuk menyerahkan diri? Namun, pemuda berpakaian ungu itu sepertinya tidak berniat melakukan itu. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Dia tidak takut pada pemimpin. Ke-9 anggota aliansi kapak darat berbagi pemikiran yang sama saat senyum pahit muncul di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya orang macam apa yang telah disakiti oleh pemimpin mereka. Mereka tahu orang itu tidak bertanya tentang basis kultivasi pemimpin dan pejabat tinggi aliansi kapak tanah tanpa alasan yang bagus. Jelas dia sedang menyelidiki mereka. Secara alami, 9 orang dari aliansi kapak darat tidak berani menolak permintaan Duan Lingtian. Mereka segera membawa Duan Lingtian keluar dari hutan dan kembali ke Sin City. Segera setelah mereka meninggalkan hutan,
salah satu anggota aliansi kapak tanah berkata dengan ragu-ragu, "Tuanku, saya menggunakan token giok komunikasi sebelumnya sebelum memasuki hutan. Saya khawatir pada saat ini, pemimpin kita harus menuju ke sini." Petik 2. Hampir segera setelah orang itu selesai berbicara, Duan Lingtian sepertinya merasakan kehadiran orang lain. Dia menatap ke kejauhan, ke arah Sin City. "Mereka di sini." Suara mendesing. Seiring dengan suara angin bersiul di udara, sosok cepat mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Angka itu sangat cepat. Kecepatannya jauh melampaui pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage. Setelah beberapa saat, sosok itu muncul di depan sekelompok orang dari aliansi kapak darat. Sepertinya kemunculan sosok itu telah membangkitkan moral orang-orang dari aliansi kapak darat. Mereka semua membungkuk dan menyapa sosok itu secara bersamaan, "Tuan Pemimpin." Sosok itu tak lain adalah pemimpin aliansi kapak darat, Yao Buji. Sementara itu, Duan Lingtian mengamati orang yang baru saja muncul. Yao Buji adalah pria parubaya dengan penampilan rata-rata. Dia tidak akan menonjol di tengah keramaian. Yao Buji tidak peduli dengan sekelompok orang dari aliansi kapak darat ketika dia tiba. Dia hanya menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah orang yang telah membunuh anak buahnya dan mengambil cincin tata ruang yang berisi senjata suci 1000 prasasti. Dia telah melihat ini melalui jimat gambar cermin utama. Yao Buji berkata dengan dingin, "Kamu," namun, dia terganggu oleh suara tangisan pedang. Siu, suara berumur pendek menghilang segera setelah muncul. Mata Yao Buji melebar ketakutan saat dia bisa melihat pedang bergerak ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu sangat cepat sehingga sepertinya tidak mungkin untuk menghindarinya. Menusuk, orang-orang dari aliansi kapak darat mendengar suara lembut pedang yang menembus daging setelah mereka mendengar pedang itu menangis. Mereka semua gemetar ketakutan. Selanjutnya, mereka semua menyaksikan adegan yang tidak akan mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Pemimpin aliansi kapak tanah, Yao Buji, pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein, yang berada di peringkat ke-266 di peringkat tertinggi Sein terbunuh hanya dalam satu pukulan. Ada luka di antara alisnya. Duan Lingtian pindah ke tubuh Yao Buji. Matanya bersinar terang dan dia sangat senang ketika dia menemukan Yao Buji memiliki akar spiritual bawaan nila. Bab 2105, seorang kultivator tanpa sekte yang menyendiri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Akar spiritual nila. Duan Lingtian senang dengan ini. Akar spiritual bawaannya pasti akan berubah menjadi nila jika dia melahap akar spiritual bawaan kuning. Meskipun Yao Buji hanyalah seorang kultivator tanpa sekte, dia masih menjadi pemimpin aliansi di Sin City. Dengan basis kultivasinya di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci, akar spiritual bawaannya pasti tidak akan buruk. Setidaknya itu pasti akan lebih baik daripada akar spiritual bawaan kuning. Sebelum tiba di Sin City 10 hari yang lalu, Duan Lingtian telah menyamar. Penyamarannya saat ini berbeda dari yang dia gunakan di Sekte Pemujaan Api dan Kota Kejelasan. Karena anggota aliansi kapak darat yang hadir hanyalah pembudidaya Saint klasik, Duan Lingtian tidak berpikir perlu menggunakan 10.000 wilayah pedang untuk menghalangi pandangan anggota aliansi kapak darat ketika dia melahap Yao Bu. Akar spiritual bawaan Ji. Di bawah tatapan ngeri dari anggota Ground Axe Alliance, Duan Lingtian memanggil Elder Huo dan dengan cepat melahap akar spiritual bawaan Yao Buji dengan bantuan Elder Huo. Elder Huo, memang, Yao Buji tidak mengecewakan Duan Lingtian. Yao Buji memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Setelah melahap akar spiritual bawaan Yao Buji, akar spiritual bawaan Duan Lingtian berhasil berubah menjadi akar spiritual bawaan indigo seperti yang telah diprediksi oleh Penatua Huo. Akar spiritual bawaan Anda sekarang menjadi akar spiritual bawaan indigo. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, dia langsung mencoba merasakan energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Dia menggunakan metode kultivasinya, teknik penguasa perang 9 naga, untuk menyerap energi roh langit dan bumi dan mengedarkannya beberapa kali di tubuhnya. Kecepatan kultivasi ini lebih dari 1 kali lebih cepat dari kecepatan saya sebelumnya. Mata Duan Lingtian bersinar seterang bintang ketika dia menemukan kecepatan kultivasi barunya. Selanjutnya, Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang Yao Buji dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Gedebuk, tubuh Yao Buji jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubur berdarah.
Ketika anggota aliansi kapak darat mendengar suara pemimpin mereka jatuh ke tanah, mereka dengan cepat sadar kembali. Mata mereka dipenuhi teror ketika mereka melihat Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ketika mereka mengingat apa yang baru saja terjadi, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Seseorang sekuat pemimpin kita terbunuh hanya dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya. Pria itu bahkan tidak meluncurkan serangan diam-diam. Dia langsung menyerang pemimpin kami, namun, pemimpin kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terbunuh. Petik 2. 9 anggota Ground Axe Alliance berbisik di antara mereka sendiri dengan suara gemetar. Kekuatan pemuda berbaju ungu di luar dugaan mereka. Tidak peduli apa, pemimpin mereka masih merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein yang berada di peringkat 266 di peringkat tertinggi Sein. Seseorang seperti itu terbunuh hanya dalam satu gerakan oleh pemuda berpakaian ungu. Pemuda berbaju ungu itu pasti sangat kuat. Apakah dia berada di bentuk keempat dari Sein Celestial Stage atau lebih tinggi? Duan Lingtian mendengar percakapan antara anggota Ground Axe Alliance dan melirik mereka dengan acuh tak acuh. Dia berencana untuk meninggalkan mereka sendirian. Tubuhnya bergerak saat dia bersiap untuk pergi. Menurut pendapatnya, para anggota aliansi kapak darat ini dikirim oleh pemimpin mereka, Yao Buji, untuk mengikutinya. Mereka tidak berniat membunuhnya jadi dia tidak punya alasan untuk membunuh mereka juga. Karena Yao Buji sudah mati, tidak ada alasan lagi baginya untuk mempersulit mereka. Saat Duan Lingtian hendak pergi, salah satu anggota aliansi kapak darat mengumpulkan keberaniannya dan berseru, "Tuanku." Duan Lingtian terkejut, dan dia berhenti. Duan Lingtian melirik pria dari aliansi kapak darat yang memanggilnya. Dia bertanya dengan sedikit cemberut, apakah ada yang lain? Anggota aliansi kapak darat lainnya baru saja akan menghela nafas lega ketika mereka melihat Duan Lingtian bersiap untuk pergi dan tidak berniat mempersulit mereka. Namun, hati mereka tersentak ketakutan ketika mereka mendengar rekan mereka memanggil Duan Lingtian. "Bodoh, apa yang kamu pikir kamu lakukan?" Petik 2. Sial, kutukan ini akan pergi, mengapa Anda menghentikannya? Bagaimana jika dia menyesal membiarkan kita pergi dan memutuskan untuk membunuh kita? Jangan seret kami bersamamu jika kamu ingin mati. Anggota aliansi kapak darat lainnya mengirimkan transmisi suara yang marah kepada anggota aliansi kapak darat yang menghentikan Duan Lingtian untuk pergi. Betapa mereka berharap bisa memutar kembali waktu dan menutup mulutnya. Namun, anggota aliansi kapak darat yang angkat bicara mengabaikan mereka. Dia memandang Duan Lingtian dengan hormat saat dia bertanya, "Tuanku, bolehkah saya tahu nama Anda?" "Apakah ada alasan mengapa kamu bertanya?" Duan Lingtian berkata dengan dingin seolah-olah dia tidak berniat mengungkapkan namanya. "Tuanku, sebelumnya, Yao Buji, mantan pemimpin aliansi kapak darat, menduduki peringkat ke-266 di peringkat orang suci tertinggi." Anggota aliansi kapak darat berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini, kami cukup beruntung untuk menyaksikan kekuatanmu ketika kamu membunuh Yao Bu. Jika kami mengetahui nama Anda, kami dapat membantu menyebarkan berita tentang Anda menggantikan Yao Buji di peringkat orang suci tertinggi. Namun, jika peringkatmu sudah lebih tinggi dari Yao Buji, maka, tolong perlakukan itu seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa." Kata-kata aliansi kapak darat terdengar tulus seolah-olah dia mengatakannya untuk keuntungan Duan Lingtian. Setelah mendengar ini, anggota aliansi kapak darat lainnya merasa jengkel. Mengapa mereka tidak memikirkan ini? Jika mereka angkat bicara, mereka akan bisa menyanjung pembangkit tenaga listrik ini. Mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang dia menyesali keputusannya dan kembali untuk membunuh mereka. "Tuanku, dia benar. Jika Anda memberitahu kami nama Anda, kami pasti akan menyebarkan berita tentang insiden itu hari ini. Jangan khawatir, Tuanku, jika ada orang yang tidak percaya, kami bersedia bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa kami mengatakan yang sebenarnya." Meskipun 8 anggota aliansi kapak darat lainnya lebih lambat dalam menyerap, hal itu tidak menghentikan mereka dari menjilat Duan Lingtian seperti anggota lain dari aliansi kapak darat. Duan Lingtian melihat ke arah anggota Ground Axe Alliance dan sedikit mengangguk sambil berkata, "Saya Li Feng." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di depan 9 anggota Ground Axe Alliance seperti embusan angin. Setelah kepergian Duan Lingtian,
kesembilan anggota aliansi kapak darat menghela nafas lega ketika mereka memikirkan bagaimana mereka berhasil lolos dari kematian. Li Feng, apakah ada orang seperti itu di peringkat tertinggi Sein? Salah satu anggota Ground Axe Alliance bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sangat memperhatikan ranking Sein tertinggi, saya tidak berpikir ada orang bernama Li Feng yang berada di peringkat Supreme Sein ranking. Sepertinya Li Feng adalah seorang kultivator tanpa sekte yang tertutup. Anggota aliansi kapak darat lainnya berkata, meskipun peringkat tertinggi Sein adalah daftar 1000 orang terkuat di tanah bela diri Dao, ada banyak orang penyendiri yang kuat yang lebih suka tetap bersembunyi. Oleh karena itu, mereka tidak diberi peringkat di peringkat suci tertinggi terlepas dari seberapa kuat mereka. Menurut pendapat anggota aliansi kapak darat, Li Feng yang telah membunuh pemimpin aliansi kapak darat, Yao Buji, mungkin adalah seorang pembudidaya tanpa sekte yang tertutup. Sekarang setelah dia muncul, dia langsung naik ke posisi 266 di peringkat orang suci tertinggi. Li Feng akan menjadi terkenal di Sin City dan Dao Martial Sein Land setelah hari ini. Semua anggota aliansi kapak darat yakin akan hal ini. Orang-orang dari provinsi atas tanah suci Dao Martial berpendapat bahwa provinsi atas saja sudah cukup untuk mewakili seluruh tanah suci Dao Martial. Ini memang benar. Saat ini, provinsi bawah jauh lebih lemah daripada provinsi atas. Lagi pula, semua yang kuat cenderung tinggal di provinsi atas. Ketika kelompok anggota Ground Axe Alliance kembali ke Sin City, mereka tidak berani mengendur dan mulai menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Berita itu langsung menyebabkan kegemparan di Sin City. Yao Buji, pemimpin aliansi kapak tanah, adalah seorang kultivator di bentuk ketiga dari tahap surgawi yang menempati peringkat ke-266 di peringkat orang suci tertinggi. Dia bisa dianggap terkenal di Sin City. Wajar jika kematiannya akan mengejutkan para pembudidaya tanpa sekte di Sin City. Sebuah pembangkit tenaga listrik bernama Li Feng membunuh Yao Buji. Terlebih lagi, dia membunuh Yao Buji dengan serangan langsung tanpa menggunakan cara curang. Banyak pembudidaya tanpa sekte terkejut ketika mereka mengetahui hal ini. Yao Buji dapat dianggap di atas rata-rata di antara pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi di tanah suci Dao Martial. Seseorang seperti itu terbunuh hanya dalam satu gerakan. Li Feng harus berada di pembangkit tenaga listrik di Sein bentuk keempat dari tahap surgawi atau lebih tinggi. Banyak orang berspekulasi. Mereka percaya bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat di bentuk ketiga Sein Celestial Stage di Dao Martial Sein Land tidak akan mampu membunuh Yao Buji hanya dalam satu gerakan. Saat berita itu menyebar, nama Li Feng menyebar seperti api di Sin City.